Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bagas Febriansyah. Saya sebagai tutor pengajar, yaitu tutor matematika saintek. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan akuntansi. Baik, kali ini pada malam ini kita akan belajar terkait materi barisan dan deret aritmatika. Yang dimana untuk pertemuan pertama ini saya akan ngebahas dulu terkait deret dan barisannya aritmatika seperti itu. Mungkin kita langsung aja masuk ke dalam materi kita pertama. Oke, yang pertama adalah barisan aritmatika. Sebelum kita mengetahui rumus-rumus lebih dalam, lebih jauhnya lagi kita harus mengetahui definisi barisan aritmatika itu sendiri. Sebenarnya, apa sih barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan atau berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi konstan itu adalah bilangan tetap. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk menentukan B-nya itu, bedanya itu juga memiliki rumus. Tapi nanti ntar kita akan bahas rumus untuk mencari bedanya itu. Nah, ini ada contoh nih. Ini termasuk contoh soal gitu. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Yang pertama kan ada 1, 4, 7, 10, 13. Yang kedua itu yang B ada 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu 30, 25, 20, dan 15, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya, konsepnya ini kayak misalnya 1 ke 4 itu ditambah 3, terus 4 ke 7 itu ditambah 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kedua ini 2 ke 8 itu ditambah 6, 8 ke 14 ditambah 6, dan seterusnya. Nah, 30 ke 25 ini dikurang 5, 25 ke 20 itu dikurang 5 juga, dan seterusnya. Nah, dari lompatan dari antara bilang pertama ke bilang kedua itu disebut dengan beda. Jadi misalnya yang pertama ini kan yang di A ini 1 ke 4 itu bedanya 3 ya. Ditambah 3, 4 ke 7 bedanya 3, ditambah 3, dan seterusnya gitu. Nah, di sini, baik, di sini ada contohnya nih, yang tadi saya bilang. Yang di soal pertama kan itu 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini juga bedanya kan ditambah 3 ya, yang tadi saya bilang. Nah, ini dapat dikatakan bahwa sukunya 3 atau bedanya adalah 3. Seperti itu. Nah, untuk yang ini adalah 30 ke 25 ke 20 ke 15 dan seterusnya. Ini bedanya adalah minus 5, yaitu 30 dikurang 5 adalah 25, 25 dikurang 5, 20, 20 dikurang 15, dikurang 5, dan seterusnya. Nah, ini sama ya, dapat dikatakan bahwa beda sukunya minus 5, atau B sama dengan minus 5. Nah, ini ada ini ya, rumusnya yang tadi saya bilang secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku KN dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku beda B sama dengan UN dikurang UN min 1. Nah, ini rumusnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman instannya gini, kalau teman-teman bingung cara pakai rumus ya, ya misal dari suku pertama dikurang ke suku kedua aja, itu udah menghasilkan beda antara satu bilangan ke bilangan yang kedua gitu, urutan yang kedua. Seperti itu. Nah, ini mungkin harus diterapkan, harus diingat. Maksudnya dalam konsepnya teman-teman harus ingat untuk menentukan bedanya itu UN dikurang UN min 1. Nah, ini ada lagi nih ya, yang U1 sama dengan A. Nah, kalau misalnya U2 itu berarti U1 ditambah B sama dengan A ditambah B. Misalkan U1 itu dimisalkan sama dengan A. Berarti U2 itu kan berarti A tambah B. Nah, untuk U3 berarti kan U2 tambah B itu sama aja kayak A tambah B dikali B. Jadi A plus 2B. Nah, ini seterusnya. Nah, ini ada rumus lagi nih, rumus suku ke N. Misal ada pertanyaan nih, dari 1, 4, 7,
1, 4, 7, 10, dan seterusnya, berapa suku ke 15. Nah, itu kan ribet ya kalau misalnya dihitung satu-satu ya. Nah, ini ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, UN itu adalah suku ke N-nya, suku keberapanya gitu. Kalau A itu suku pertama, kalau B-nya itu beda, nah N-nya itu banyaknya suku, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Yaitu contoh pertama, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan -3, 2, 7, 12. Nah, ini kan bisa dijawab. Nah, diketahui itu ada barisan nih, yaitu -3, -3, 2, 7, 12, dan seterusnya, titik-titik, dan seterusnya. Nah, kita ketahui adalah suku yang pertama. Suku pertama itu adalah -3 ya, -3 yang ini. Dan bedanya itu 2. 2 dikurang -3 berapa? 2 dikurang -3 kan minus dikali minus plus ya. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, ini bedanya 5, teman-teman. Dari bilangan pertama ke bilangan kedua, ini adalah bedanya adalah 5. 2 ke 7 bedanya 5. 7 kali 12 ada bedanya 5. Dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh, berarti UN sama dengan -3 plus N min 5 kali, N-1 kali 5. Nah, yang ditanya itu kan suku ke-8 dan suku ke-20. Nah, berarti kita kerjakan dulu nih satu-satu. Suku ke-8 berarti U8 sama dengan -3 plus N-nya diganti ya dengan 8, yaitu 8 kurang 1 dikali 5 hasilnya sama dengan 32. Nah, untuk suku ke-20 kita juga cari nih, yaitu U20 sama dengan -3 plus 20, N-nya diganti 20 minus 1 dikali 5 hasilnya 92. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kurang percaya nih, ya udah teman-teman kerjakan aja satu-satu. Jadi dari U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai U8. Nah, ntar ada pembuktiannya gitu. Oke, ada contoh kedua, yaitu yang dimana diketahui barisan aritmatika -2, 1, 4, 7, titik-titik 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, pertama kita harus tulis dulu nih, diketahui, yaitu ada barisan -2, 1, 4, 7, titik-titik 40. Dari barisan tersebut diperoleh A sama dengan -2, A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu adalah bedanya, yaitu 1 dikurang -2 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih bedanya 3, suku pertamanya -2. Nah, UN sama dengan 40. UN ini berarti angka terakhir ya pada bilangan barisan tersebut. Berarti kan 40. Nah, rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Sehingga UN-nya kita ketahui yaitu 40 sama dengan -2 plus N min 1 kali 3. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Jadi 40 sama dengan 3N min 5. Iya dong, kan 3 dikali pelangi aja. 3 dikali N, 3N. Nah, 3 kali min 1 minus 3. Minus 3 ditambah minus 2, minus 5. Nah, 3N sama dengan 45. Tinggal pindah ruas ya. Tahu kan teman-teman pindah ruasnya? Nah, karena 3N sama dengan 45 diperoleh N-nya 15. Karena kan N sama dengan 45 dibagi 3. Jadi, banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15. Seperti itu, teman. Aku harap kalian pahami ya, dapat dipahami dari penjelasannya. Oke, untuk materi kedua ini adalah deret aritmatika. Tadi kita udah ngebahas mengenai barisan aritmatika, sekarang adalah deret aritmatika. Nah, tadi yang saya katakan sebelum kita mengetahui nih rumus-rumus di deret aritmatika tuh, kita harus ketahui dulu nih definisinya. Nah, definisi dari deret aritmatika yaitu misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, yaitu barisan akhir, deret akhir, merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jadi, U1 ditambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai ditambah UN, itu disebut deret aritmatika. Nah, dengan U sama dengan A
plus N min 1 dikali B. Ini sebenarnya hampir sama aja rumusnya gitu. Tapi bedanya itu kayak ditambah gitulah. Dari bilangan pertama tambah bilangan kedua dan seterusnya. Nah, delta aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika, jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Nah, di sini jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan S. Jadi di lambangan S gitu. Dengan Sn sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah seterusnya sama dengan ditambah UN. Nah, untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus S, perhatikan nih, ada contohnya nih teman-teman. Nah, untuk yang contoh pertama diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, sebenarnya ini masih gampang aja nih contohnya. Jumlah kelima suku 2, 5, 8, 11, 14 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu S5 berarti kan ditanyakan suku kelima ya. Kelima jumlah suku kelimanya berapa. Nah, itu kan tinggal ditambah aja ya. 2 ditambah 5 tambah 8 tambah 11 ditambah 14. Nah, ini sama aja. Jadi S5 sama dengan 14 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2. Kan itu 16 semua kan ya. Jadi 2 S5 sama dengan 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16. Nah, ini sama aja kayak 2S5, 5 dikali 16. Yang dimana S5 sama dengan 5 kali 16 per 2. Nah, S5-nya kita dapat 40. Jadi jumlah kelima suku barisan tersebut adalah 40. Nah, bisa aja nih teman-teman langsung aja jumlahin kalau misalnya dari pembuktiannya gitu ya. Kalau teman-teman belum percaya, bisa aja 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 hasilnya adalah 40. Seperti itu untuk contoh pertama. Nah, menentukan rumus untuk S sebagai berikut. Untuk menentukan rumus S ya. Diketahui, rumus umum suku Kn dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1B kali B. Nah, oleh karena itu, U1-nya itu kan dapat diketahui ya, A. Kalau U2 kan A tambah B, gitu. U3 A plus 2B. Nah, ini terus saja. Nah, berarti kan kalau misalnya U1A berarti sama dengan A, gitu kan. Kalau misalnya U2 itu berarti sama dengan UN min A min 2 kali B. Nah, untuk yang U3 itu sama dengan kayak UN min N min 3 kali B. Nah, untuk UN ya, ini kayak misal ditanya suku keberapanya gitu ya, suku tahingganya gitu. Sama dengan A plus N min 1 kali B sama dengan UN. Nah, ini rumus kayak rumus-rumus buat cari S-nya itu. Nah, dengan demikian diperoleh Sn sama dengan A plus B plus A plus 2B dan seterusnya. Nah, kita diperoleh dapat A plus UN min N min 2 kali B plus ditambah UN min N min 3 kali B dan seterusnya ditambah UN. Nah, dapat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku B kurang dari suku berikutnya. Jadi ini kayak gini, UN min 1 kan sama dengan kayak UN min B. Nah, UN min 2 sama dengan kayak UN min 1 min B sama dengan UN min 2B. Kalau misalnya UN min 3 berarti itu sama aja kayak UN min 2 min B. Ya, hasilnya UN min 3B gitu loh. Nah, dengan demikian, seterusnya sehingga S dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Sn sama dengan A plus UN min N min 1 kali B ditambah seterusnya sampai akhirnya dapat ditemukan plus UN min 2B plus UN min B ditambah UN. Oke, untuk dari persamaan 1 dan 2, kalau misalnya kita jumlahkan dapat diperoleh, tadi yang di persamaan 1, persamaan 2 kita jumlah, kita dapat adalah 2 Sn sama dengan A plus UN plus A plus UN plus A plus UN dan seterusnya sampai tak terhingga gitulah pokoknya. Nah, N-nya itu suku. Dengan demikian, rumusnya ini adalah 2 Sn sama dengan N
kali A plus UN. Nah, ini kita sebenarnya dari sini aja bisa aja pakai rumus kayak begini. Tetapi kalau misalnya pengen disederhanakan, kan tadi kan ditanya itu kan buat nyari SN ya. Nah, untuk nyari SN berarti duanya ini kita kalikan atau pindah ruas. Kita bagi jadinya. Berarti SN sama dengan 1/2N dikali A plus UN. Nah, untuk SN seterusnya setengah N kali A plus N min 1 kali B. Nah, kita dapat nih rumusnya yaitu SN sama dengan setengah N 2A kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, bisa aja nih teman-teman gunakan rumus-rumus seperti ini. Jadi rumus umum, ini ya ingat ya, ini adalah rumus umum. Jadi teman-teman perhatikan aja yang ada di kotak ini adalah termasuk rumus umum yang jumlah dari n suku pertama deret aritmatika yaitu Sn sama dengan n dikali A plus UN atau Sn n sama dengan n 2A plus n min 1 kali B. Nah, untuk keterangannya adalah untuk S itu jumlah n suku pertama, A adalah suku pertamanya, B-nya itu adalah beda, UN adalah suku ke N, dan N sama dengan banyaknya suku. Nah, untuk menentukan beda itu sama aja kayak rumus sebelumnya yang ada di barisan aritmatika. Seperti itu, teman-teman. Semoga dapat pahami ya rumus-rumus seperti ini. Nah, ini ada contoh keduanya nih, biar lebih paham. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus seterusnya. Nah, cara jawabnya yaitu diketahui bahwa A yaitu suku pertamanya adalah 2, bedanya adalah 4 minus 2, hasil ada 2, berarti bedanya adalah 2. Nah, yang ditanya adalah N-nya yaitu 100, ya kan, jumlah 100 suku pertama. Jadi masukin aja ke rumus ya, yaitu kan tadi kan SN setengah sama dengan setengah, dan untuk lebih jelasnya lihat aja rumus sebelumnya gitu kan. Nah, berarti S 100 sebenarnya setengah dikali 100 buka kurung kurawal 2 kali 2 plus 100 kurang 1 kali 2. Nah, berarti kan setengah kali 100 berapa tuh? 50 kan? Coret-coret aja nih, coret 2 dibagi 150 berarti 50 buka kurung kurawal 4 ditambah 198. Nah, berarti 50 dikali 202. Hasilnya adalah 10.100. Jadi, jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Nah, ini adalah hasil dari nomor 2 ini. Untuk contoh ketiga, biar lebih jelas yaitu hitung jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, ingat ya, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Bagaimana cara jawab ya? Yaitu bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 berapa aja tuh? Jadi kan ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai akhirnya adalah 99. Kan nggak mungkin ya kalian jawab kayak tulis aja kalau misal satu-satu gitu kan, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya sampai 99, kan ngabisin kertas ya. Nah, sehingga diperoleh A-nya itu 3. Nah, bedanya 3. 3 ke 6 beda 3 kan, ditambah 3. 6 ke 9 bedanya 3. Ya, ditambah 3. Nah, untuk UN ya, kita ketahui adalah 99. Terlebih dahulu, kita cari N tersebut sebagai berikut. N-nya ini kan belum diketahui ya, berarti UN sama dengan 3, kan ini rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN ini kita ketemu nih, yaitu suku terakhirnya, yaitu 99. Sama dengan 3 ditambah N min 1 kali 3. Nah, ini kalau misalnya kalian pecahin satu-satu nih, dikalikan pelangi aja, 3 dikali N, 3 dikali minus 1. Nah, ntar kalau misalnya udah ketemu, hasilnya berapa gitu, 3N kan. Nah, 3N sama dengan 99. Nah, untuk cari N-nya itu berarti kita pindah ruas, yaitu berarti 99 dibagi 3, hasilnya adalah 33. Nah, jumlah deret tersebut adalah N-nya ini adalah 33. Nah, setelah udah dapat N, ya kita masukin aja SN-nya sama dengan setengah N
kali A plus UN. Yang dimana N-nya udah 33, udah ketemu ya tadi ya. Berarti S 33 setengah dikali 33 dikali 3 ditambah 99. Baik. Nah, berarti S33 sama dengan, kalau misalnya kalian pengen cari pakai kalkulator aja, hasilnya adalah 1683. Jadi, jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 1683. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah sudah di akhir materi pertemuan pertama ini. Mungkin nanti akan ada pertanyaan yang ada di Giveform, mohon dijawab. Dan untuk hari berikutnya, hari kedua pertemuan kita, belajar matematika saintek, saya harap kalian akan hadir di Zoom yang akan ditentukan oleh panitia, yang akan diberikan oleh panitia nantinya. Dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.